Ibu Koni Bakri, Profesor Koni Bakri bangun pagi di Rusia, sarapan atau minum kopi di Rusia, sarapan roti di Rusia, dan menyimpan dokumen rahasia di Rusia. Ketika beliau bangun pagi, membuka media sosial dan beliau menemukan ada orang yang marah kepada Bu Koni, bosan dengan persoalan dokumen-dokumen, pembahasan dokumen-dokumen yang terus-menerus. Beliau pun mengakui bosan sebenarnya, tetapi ada panggilan patriotik bagi beliau untuk merespon mega korupsi di Indonesia yang menurut beliau menunjukkan ketidakadilannya. Mengapa kelompok-kelompok yang sifatnya direksi ke bawah yang kemudian disasar dan bukan yang ke atas setingkat ya menteri dan juga tentu the top leader ya dari sebuah negara yaitu presiden. Nah, sehingga beliau mengatakan santai saja kalau nggak suka di-skip aja ya. Jadi ini sebuah panggilan yang kita appreciate ya. Kita perlu belajar untuk mengapresiasi apa yang Bu Koni sampaikan. Dan tentu kita akan bahas ini bersama-sama tentang ada satu poin yang menarik untuk kita bincang-bincang, bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas tentang sarapan pagi, dokumen-dokumen beliau, kita akan lihat sebuah buku yang menarik karena beliau sarankan kita untuk rileks ya. Jadi saya biasanya kalau membahas isu-isu politik itu, saya membangun jarak ya dengan cara mungkin menonton, kemudian bermain musik dan membaca buku-buku yang tidak ada kaitannya langsung dengan persoalan-persoalan yang dibahas di konten-kontennya. Sehingga itu membuat kita bisa menjaga, kontrol atau kendali, emosi kita di dalam membahas sebuah emosi supaya ada jarak yang baik ya untuk membangun kompetensi atau kemampuan berpikir secara terukur, ya terkendali, jauh dari rasa ingin menghancurkan kehidupan orang lain dan seterusnya. Baik teman-teman, kita lihat satu buku ini, buku Otak Sejuta Gigabyte ya. Ini buku lama yang saya sempat baca dulu tetapi tidak sepenuhnya dibaca ya, karena sekali lagi manusia itu ada batasnya, bukan hanya Pak Jokowi yang ada batasnya ya. Manusia itu dalam segala hal punya keterbatasan. Jadi sebanyak-banyaknya Anda mengoleksi sebuah referensi, ya Anda tidak akan mungkin ya, impossible ya, mustahil untuk teman-teman melahap semuanya. Karena itu prinsip kita di dalam konteks mengkonsumsi informasi lebih kepada mengutamakan informasi-informasi yang berkaitan dengan topik-topik yang kita sedang pelajari ya, seperti itu. Dan selebihnya silakan teman-teman mengeksplorasi ya peluang untuk bisa mengkapitalisasi pikiran. Baik, ada buku, bukan buku lagi sudah saya tunjukkan tadi, ada poin maksud saya yang menunjukkan tentang mengapa kita lupa ya, mengapa kita lupa. Ini jadi ingat jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Mengapa kita perlu melupakan kesalahan orang lain, mengapa kita harus melupakan kesalahan pemimpin kita, ya karena sekali lagi personalitas, kedirian seorang pemimpin itu selalu bicara tentang hitam dan putih ya. Seorang pemimpin yang baik tentu memiliki kinerja atau hasil-hasil capaian kerja yang jauh lebih baik dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ya. Persoalan itu. Tapi sayangnya manusia seringkali lebih ingat yang sedikitnya ya, nilai setitik itu ya, akhirnya merusak semua apa yang baik yang dilakukan oleh pemimpin kita. Nah, salah satu poin yang menarik di sini adalah salah satu alasan tertua mengapa seseorang bisa lupa ya. Nah, ini beliau menyatakan atau mengingatkan teori yang menegaskan boleh dipakai atau tidak. Artinya teori ini menyebut dipakai atau rusak. Nah, ingatan-ingatan kita, pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita, ya, sel-sel saraf kita ini kalau tidak dipakai, kalau tidak dilatih, maka ya akan mubasir, akan rusak begitu saja. Artinya dalam pengertian tertentu tidak memberikan dampak yang positif bagi
kinerja otak kita, kinerja pikiran kita. Nah, kerusakan yang terjadi pada diri kita itu adalah ketika kita lebih banyak ya mengeksplorasi ya, mengeksploitasi, menggunakan pikiran-pikiran yang diwakilkan lewat kata-kata yang kita sampaikan secara negatif. Nah, itu akan membuat banyak kerusakan-kerusakan dalam kapasitas otak kita atau pikiran kita. Ketika kita lebih sering untuk menyampaikan hal-hal yang negatif, kemarahan, emosi, bahkan berita-berita yang kita tahu persis, belum tahu kebenaran sepersisnya, maka sebenarnya kita sedang merusakkan sel-sel otak kita ya. Nah, di sini kita mau mengatakan bahwa produksilah ingatan-ingatan yang baik ya. Kalau kita bicara tentang politik, bicara tentang elit politik, apa yang baik yang sudah dibuat oleh seluruh presiden kita ingat ya. Apa yang baik yang dibuat oleh politisi kita, oleh siapapun ya di ruang publik ini, kita ingat ya, kita ingat baik-baik. Jadi jangan kemudian kita menghadirkan sebuah gambaran tentang sebuah negara yang rusak sehingga kita kemudian mencap Indonesia gelap, Indonesia darurat, dan kita abai pada banyak dimensi-dimensi progresif dari semua apa yang dicapai dalam kinerja, dalam kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah ya. Nah, di sini apa kaitannya dengan bincang-bincang kita dengan persoalan dokumen Bu Koni yang katanya melimpah ya. Nah, saya kira juga menurut saya buat Bu Koni kita bisa berada pada sebuah titik yang sama, tetapi kita juga ada pada saya ingin berada di titik yang berbeda tentang pandangan-pandangan, prinsip-prinsip keyakinan Profesor Koni terkait dengan persoalan dokumen. Ya, sampaikan saja kalau ada 10 dokumen, katakan 10 dokumen. Kalau ada 2 dokumen, katakan 2 dokumen. Jangan kemudian memberikan sesuatu kepada publik mengatakan saya masih ada ya, ini baru satu, ini baru dua. Itu memberikan persepsi bagi publik untuk mengatakan bahwa ada dokumen yang tak terkira, sehingga saya mengatakan dalam bilangan N ya, yang artinya bisa saja 1 juta dokumen, bisa saja 2 juta. Hal ini kan tidak menguntungkan dalam konteks kita membangun diskursus deliberatif dalam ruang publik untuk tentu kemaslahatan bagi bangsa dan negara ya. Jangan memberikan ruang pikir pada orang lain tentang dokumen-dokumen yang tak berhingga itu ya. Saya kira seperti itu sehingga orang merasa bosan dalam pengertian ujung dari apa yang ingin Bu Profesor Koni sampaikan itu kemana sebenarnya ya, quo vadis ya. Boleh saja Ibu sedang melakukan sebuah perjuangan ya, untuk membela Bu Megawati karena prinsip keterdekatan secara personal, ya sah-sah saja itu baik adanya bagi kita ya dalam kultur Indonesia, itu oke-oke saja. Tetapi kita tidak bisa menempatkan berburuk sangka kepada Pak Jokowi dan yang lain-lain. Saya bukan sebagai seorang pembela Pak Jokowi, saya bukan buzzer Pak Jokowi, saya jelas mengataskan bahwa saya adalah buzzer NKRI. Artinya, saya akan berdiri pada konteks menganalisis ya kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemimpin, ya presiden, menteri, politisi, dan dalam rangka untuk mencoba memberikan narasi-narasi yang proporsional ya. Ya tentu pada konteks itu kita akan berhadapan-hadapan layaknya seorang jaksa dan pengacara ya. Nah, semua pengacara yang membela klien-kliennya walaupun salah, itu tidak berarti bahwa dia secara prinsip tegas berpihak pada dia, pada perilaku, pada apa yang dia buat, tetapi pada prinsip-prinsip yang masih bisa dibela, ya seperti itu. Poin-poin inilah. Jadi silakan saja Bu Koni dan siapapun boleh berseberangan satu dengan yang lain, ya. Tetapi tentu sikap otokritik itu penting harus dikedepankan supaya jangan-jangan kita keliru dalam konteks statement ini. Kalau misalkan dokumen yang kemudian dimunculkan statement yang Bu Koni sampaikan itu berkaitan dengan persoalan mengapa ya pemimpin level direktur ke bawah yang kemudian disasar dalam konteks korupsi di tubuh badan usaha milik negara kita atau BUMN Pertamina dan mengapa bukan yang di atas dan kemudian Ibu melingkan dengan kasusnya Bu direktur kita, direktur Pertamina Bu Karen ya, uh, yang menurut Ibu mengatakan bahwa itu adalah merupakan perintah langsung dari Presiden menurut Kepres tertentu terkait dengan persoalan ya pengelolaan LNG ya, liquid apa itu gas ya, bicara tentang LNG ya, yang kemudian diimpor yang dipandang
bahkan dalam satu statement yang dikeluarkan oleh beliau sendiri dalam rekaman, eee, Bang Refli Harun, ya terkait dengan persoalan hasil dari persidangan itu mau menegaskan bahwa Bu Karen salah, tetapi Bu Karen kemudian melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa itu merupakan perintah, maksudnya petunjuk dari Kepres Presiden ya, dan beliau menghadirkan Pak Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kalla sebagai saksi. Nah ini yang kemudian diolah oleh Bu Kony yang menurut saya itu bukan dokumen, bukan dokumen bocoran, itu sesuatu yang jelas-jelas terbuka bahwa bicara tentang pengelolaan energi, ya, bicara tentang minyak dan gas, itu memang ada kepresnya, ada keputusan presidennya, ada peraturan presidennya, ya. Dan dalam konteks pelaksanaan teknis itu yang harus dipisahkan sebagai sebuah kebijakan dalam bentuk regulasi, yes, bahwa itu berbicara tentang instruksi dari presiden atau peraturan presiden. Tetapi bagaimana itu diimplementasi itu yang menjadi soal. Jadi dalam konteks peraturan internal kan pengadilan memandang bahwa Ibu Karen itu tidak melakukan koordinasi komunikasi secara teknis secara ke dalam. Ya, jadi hanya menerjemahkan tentang Kepres itu dengan melakukan impor ya, gas dari luar, sementara ada persoalan nilai harga LNG yang kemudian turun di pasaran dunia dan kemudian persoalan ya tidak bisa masuk karena ada hal-hal yang ada masalah di dalam persoalan tata kelola gas di domestik ya dalam negeri. Dan ini menyebabkan kemudian harus menjual gas itu di pasar luar dengan harga yang sangat murah sehingga terjadi kekeliruan kerugian negara seperti itu. Jadi saya kira ini bukan dokumen rahasia ya. Jadi Perpres yang kemudian diimplementasikan dimaknai oleh seorang direktur dalam posisi diskresi beliau itu yang kemudian ditelisik atau diselidiki oleh pihak berwajib, pihak hukum dan menemukan dengan penuh keyakinan menurut ya pandangan pelaku-pelaku praktisi hukum tersebut keliru. Nah, inilah yang kemudian duduk perkaranya yang tentu masih banyak hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Jadi Bu Kony saya kira tanggung jawab kita sebagai dosen, tentu saya tidak perlu mengajari Ibu ya, kita tahu kita semua dituntut untuk menyampaikan data yang, bukan hanya bisa dipercaya tetapi yang bisa kita validasi bersama. Yuk ya kita validasi bersama, benarkah Pak Jokowi menginstruksikan ya, Pertamina untuk melakukan ini dalam konteks kepentingan memperkaya diri dan memperkaya orang lain, ya. Silakan, lanjutkan sarapan pagi, sarapan siang, sarapan malam, dan juga tentu kita akan menunggu bukaan dokumen Bu Kony dari Rusia, bukan partai politik.